Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safira Putri. Saya merupakan mahasiswa PDPTK Solo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Next, selanjutnya adalah pengertian dari ISPA. Apa sih itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah yang biasanya menular. ISPA bervariasi, spektrum penyakitnya yang berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit parah atau mematikan. Hal ini tergantung pada patogen penyebabnya, kemudian faktor penjamu, faktor lingkungan. Penyebab ISPA antara lain adalah virus seperti rhinovirus dan coronavirus, serta bakteri seperti Streptococcus dan Haemophilus influenza. Saluran pernapasan atas secara struktur anatomi meliputi hidung, kemudian rongga hidung, faring, laring dengan area trakea subglotis, sedangkan area subglotis ke bawah adalah saluran pernapasan bawah meliputi trakea bagian bawah, bronkus, bronchiolus terminalis sampai ke alveol beserta parenkim, paru dan jaringan penyangga. Dalam keadaan normal, udara yang masuk melalui hidung akan disaring, kemudian dilembabkan dan dihangatkan di dalam rongga hidung. Nah, selanjutnya yaitu adalah apa sih etiologi ISPA itu? Etiologi infeksi saluran pernapasan atau ISPA adalah virus dan bakteri. Berdasarkan berbagai studi, ISPA yang paling banyak disebabkan oleh virus dan jenis virus yang paling sering menjadi patogen adalah rhinovirus 34%, kemudian coronavirus 14%, dan virus influenza 9%. Kemudian S. pneumoniae dan H. influenzae, M. catarrhalis, dan S. aureus adalah bakteri yang sering menyebabkan ISPA. Kemudian selanjutnya adalah manifestasi klinis. Yang pertama adalah gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas, kedua gejala infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Gejala yang pernapasan bagian atas, gejalanya yang sering timbul seperti pengeluaran cairan atau discharge. Nasal yang berlebihan, bersin contohnya. Dan kemudian ada obstruksi nasal, mata berair, konjungtivitis ringan, sakit tenggorokan yang ringan sampai berat, rasa kering pada bagian posterior, platum mole dan uvula, sakit kepala, kemudian malaise, lesu, batuk seringkali terjadi dan terkadang timbul demam. Kemudian pada bagian bawahnya adalah biasanya didahului dan gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti hidung buntu, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemudian patofisiologinya. Patofisiologi terjadi infeksi saluran pernapasan adalah invasi patogen sehingga terjadi reaksi inflamasi akibat respon imun. Penyakit yang termasuk ISPA adalah rinitis atau common cold, sinusitis, kemudian faringitis, tonsilofaringitis, epiglotis, dan laringitis. ISPA yang melibatkan invasi langsung mikroba ke dalam mukosa saluran pernapasan, inokulasi virus dan bakteri dapat ditularkan melalui udara, terutama jika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Yang ketiga adalah setelah terjadi inokulasi, virus dan bakteri akan melewati beberapa pertahanan saluran napas seperti barier fisik, mekanis, sistem imun, humoral, dan seluler. Barrier yang terdapat pada saluran napas atas adalah rambut-rambut halus pada lubang hidung yang akan memfiltrasi patogen, lapisan mukosa, struktur anatomis, persimpangan hidung posterior dan ke laring, dan sel-sel silia. Kemudian yang keempat adalah patogen dapat masuk dan berhasil melewati beberapa sistem pertahanan saluran napas melalui berbagai mekanisme seperti produksi toksin, protis, faktor penempelan bakteri, dan pembentukan kapsul untuk mencegah terjadinya fagositosis. Hal ini menyebabkan virus maupun bakteri dapat menginvasi sel-sel saluran pernapasan.
dan mengakibatkan reaksi inflamasi. Kemudian beberapa respon yang dapat terjadi adalah pembekakan lokal, kemudian eritema, edema, sekresi mukosa berlebih, dan demam sebagai respon sistematik. Next, selanjutnya adalah komplikasi ISPA. Yang pertama adalah infeksi pada paru. Kuman penyebab ISPA akan masuk lebih dalam ke saluran pernapasan, yaitu bronkus dan alveoli, sehingga menginfeksi bronkus dan alveoli, sehingga pasien akan sulit bernapas karena adanya sumbatan jalan napas oleh penumpukan sekret hasil produksi kuman pada rongga paru. Kemudian yang kedua, di sini saya menjelaskan infeksi selaput otak. Kuman juga mampu menjangkau selaput otak sehingga menginfeksi selaput otak dengan menumpukan cairan yang mampu berakibat meningit. Kemudian yang ketiga adalah penurunan kesadaran. Infeksi dan penumpukan cairan pada selaput otak menyebabkan terhambatnya suplai oksigen dan darah ke otak, sehingga otak kekurangan oksigen dan terjadi hipoksia pada jaringan otak. Dan yang keempat adalah komplikasinya, yaitu kematian. Jika penanganan yang lama dan tidak tepat pada pasien, ISPA mampu memperlambat dan merusak seluruh fungsi tubuh oleh kuman, sehingga pasien akan mengalami henti napas dan henti jantung. Apa sih setelah komplikasi itu? Kita akan melaksanakan penatalaksanaan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dapat berupa kompres air hangat, kemudian perbanyak minum air putih, kemudian irigasi nasal, suportif meningkatnya daya tahan tubuh berupa nutrisi yang adekuat, pemberian multivitamin serta antibiotik yang tepat. Itu harus berkolaborasi dengan tim medis yang lainnya. Jangan memberi pemberian obat itu asal-asalan. Nah, next, selanjutnya adalah asuhan keperawatan ISPA. Yang pertama, kita harus mengkaji dulu pasiennya, yaitu pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi suatu kesehatan pasien. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara kita harus berwawancara, kemudian observasi, kita lihat dulu gimana keadaan pasiennya bagaimana, dan kita periksa atau pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Data yang perlu dikaji pada pasien ISPA dapat berupa, yang pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, identifikasi dulu, kemudian riwayat penyakitnya gimana sih, apa riwayat penyakitnya yang pertama utama, kemudian apa yang dideritanya sekarang, dan apa yang memperberat penyakitnya dari yang terdahulu sehingga bisa memperberat penyakitnya sekarang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan tekanan darah, kita cek suhunya gimana nadinya dan gimana pernafasannya. Kemudian pemeriksaan per sistem B1 atau BRID, kita infeksi. Ada si membran mukosa hidung faring tampak kemerahan, kemudian tonsil tampak kemerahan dan edema. Yang ketiga, tampak batuk tidak produktif. Yang keempat adalah tidak ada jaringan perut pada leher. Dan yang kelima, tidak tampak penggunaan otot-otot pernapasan tambahan, pernapasan cuping hidung atau tachypnea, dan hiperventilasi. Kemudian kita palpasikan adanya edema, teraba adanya pembesaran kelenjar limfe pada daerah leher atau nyeri, tekan pada nodus limfe cervicalis. Yang kedua adalah tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid. Dan yang ketiga adalah sudah kita infeksi, kita palpasikan, kita harus memperkusikan gimana sih suara parunya normal atau tidak, atau resonance. Kemudian yang terakhir adalah kita auskultasikan gimana terdengar suara nafas vesikuler atau tidak terdengar rongki pada kedua sisi. Next, yang kedua adalah blood atau cardiovascular hypertemi. Yang ketiga adalah brain, yaitu pengendaraan pupil isokor, biasanya keluar cairan pada telinga, terjadi gangguan penciuman. Nah, dan yang keempat adalah kita bladder atau perkemihan tidak ada kelainan atau adanya kelainan yang lain gitu.
Nah, selanjutnya kita tegakkan setelah kita infeksi, palpasi dan sebagai macam kita akan sudah melaksanakan pemeriksaan fisiknya, kita tegakkan permasalahannya atau diagnosanya ya. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Nah, yang pertama adalah diagnosanya diagnosa ISPA, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan jumlah sekret. Dan yang kedua adalah hipertemi berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh atau proses penyakit. Dan yang ketiga adalah nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada membran mukosa faring dan tonsil. Dan yang keempat adalah ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan obstruksi bronkospasme, respon pada dinding bronkus. Dan yang kelima adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan intake inadekuat, penurunan nafsu makan, nyeri menelan. Intervensinya, intervensi atau perencanaannya adalah proses kegiatan mental yang memberi pedoman atau pengarahan secara tertulis kepada perawat atau anggota tim kesehatan lainnya tentang intervensi atau tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien. Yang pertama yang kita harus kaji intervensinya adalah kaji tanda-tanda vital dan auskultasi bunyi napas. Kemudian berikan pasien posisi yang senyaman mungkin dengan posisi yaitu semi fowler. Yang ketiga adalah pertahankan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, tingkatkan masukan cairan dengan memberi air hangat. Yang kelima adalah dorong atau bantu latihan napas dalam atau batuk efektif. Nah, selanjutnya setelah kita intervensikan, kita harus mengimplementasikan. Implementasi itu merupakan tahap ketika perawat mengaplikasikan atau melaksanakan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang pertama adalah penulisan dan pengumpulan data lanjutan. Dan yang kedua, kita pelaksanaan intervensi keperawatannya. Yang ketiga, kita dokumentasikan tindakan keperawatan. Dan yang keempat, pemberian laporan atau mengomunikasikan status kesehatan pasien dan respon pasien terhadap intervensi keperawatan. Nah, selanjutnya setelah kita implementasikan, kita evaluasi. Evaluasi itu adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan. Dan evaluasi pencapaian tujuan ini terdapat 3 alternatif yang dapat digunakan perawat untuk memutuskan penilaian sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan tercapai. Nah, di sini di evaluasi ini kita akan mengevaluasi jika suatu intervensi belum bisa terselesaikan. Di sini kita harus menuliskan yaitu tujuan tidak tercapai. Namun jika jika implementasinya bisa terselesaikan atau tercapai, kita tulis tujuan tercapai. Dan yang kemudian kalau sebagian tercapainya, kita buat hanya tujuan sebagian tercapainya. Nah, disinilah peningkatan pasien dalam disinilah evaluasi yang saya berikan dan penjelasan mengenai tentang asuhan keperawatan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Di sini saya sebelumnya memohon pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan.